Halo, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ekofisiologi pohon. Definisi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses konversi energi cahaya ke energi kimia dan menyimpannya dalam bentuk ikatan gula. Proses ini terjadi pada tumbuhan dan beberapa tanaman seperti ganggang. Tanaman hanya membutuhkan energi cahaya, karbon dioksida, dan air untuk membuat gula. Yang berikut rangkaian reaksi fotosintesis. Reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang memerlukan cahaya dan reaksi gelap tidak memerlukan cahaya tetapi memerlukan karbon. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Tempat berlangsungnya reaksi ini adalah pada lamela. Reaksi terang memerlukan molekul air. Prosesnya diawali dengan penangkapan foton pigmen sebagai antena. Yang berikut adalah reaksi gelap. ATP dan NADPH yang dihasilkan dalam proses fotosintesis memicu berbagai proses biokimia. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribulusa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya, sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya. Yang berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Faktor tanaman. Yang pertama perilaku stomata, yang kedua variasi fotosintesis neto dalam pohon, yang ketiga umur daun, posisi pohon, yang keempat perbedaan fotosintesis neto antara kelas tajuk, yang kelima penyesuaian kondisi terbuka dan naungan, yang keenam perbedaan genotip, yang ketujuh perbedaan daun lebar dan konifer. Yang berikut faktor lingkungan. Yang pertama cahaya, yang kedua suhu, yang ketiga konsentrasi CO2, yang keempat ketersediaan air, yang kelima nutrisi. Peranan fotosintesis. Hasil fotosintesis disebut fotosintat. Biasanya dikirim ke jaringan-jaringan terdekat terlebih dahulu sebagai cadangan makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan vegetasi itu sendiri. Selain hal tersebut, hampir semua makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. Fotosintesis juga berjasa menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen sehingga dapat menjaga kestabilan konsentrasi oksigen dan karbon yang terdapat di atmosfer bumi. Sehingga apabila diuraikan lebih lanjut, manfaat dari hasil fotosintesis yang dilakukan oleh vegetasi hijau adalah sebagai berikut. Yang pertama, cadangan makanan dan struktur tubuh. Hasil dari fotosintesis berupa karbohidrat atau gula heksosa akan diubah menjadi bentuk-bentuk yang sederhana yaitu sukrosa. Translokasi karbohidrat harus dalam bentuk sukrosa dan didistribusikan ke bagian-bagian tumbuhan yang memerlukan. Misalnya ditranslokasikan ke dinding sel yang sedang membesar dan di sana akan terjadi perubahan bentuk menjadi komponen struktural seperti selulosa. Tempat lain yang menjadi tujuan translokasi hasil fotosintesis ini adalah jaringan meristem dan tempat-tempat terjadinya pengubahan bentuk menjadi polisakarida sebagai cadangan makanan atau senyawa struktural. Yang kedua, respirasi dan pertumbuhan. Heksosa dapat juga masuk ke dalam sistem pernapasan sel atau respirasi dan dibongkar untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi komponen organik yang menjadi senyawa struktural, metabolik, dan cadangan makanan. Respirasi menggunakan energi dari hasil fotosintesis. Fotosintesis dan respirasi merupakan dua proses yang saling berlawanan, di mana fotosintesis memerlukan dan mengambil CO2 untuk membentuk karbohidrat, sedangkan respirasi mengubah karbohidrat menjadi bahan-bahan struktural, cadangan makanan dan metabolik yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan vegetasi.
Yang ketiga, manfaat pada lingkungan. Hasil fotosintesis yang disimpan oleh tumbuhan dalam bentuk biomasa merupakan salah satu sumber energi yang dimanfaatkan oleh manusia. Bahkan biomasa yang tersimpan dan telah mengalami proses geologis yang lama atau fosil merupakan sumber energi utama yang dimanfaatkan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Berkaitan dengan oksigen yang dihasilkan dalam proses fotosintesis, maka seringkali hutan yang disusun oleh vegetasi-vegetasi yang hijau disebut sebagai paru-paru dunia, di mana oksigen yang dihasilkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu, oksigen yang dihasilkan juga dibutuhkan oleh vegetasi itu sendiri untuk melakukan oksidasi pada saat melakukan respirasi. Sehingga oksigen yang dihasilkan oleh vegetasi pada saat melakukan proses fotosintesis akan menjaga kestabilan konsentrasi oksigen di atmosfer. Fotosintesis juga berperan dalam penyerapan karbon dioksida di atmosfer. Dengan perannya ini, maka berlangsungnya proses fotosintesis oleh tumbuhan akan berperan dalam menjaga kestabilan karbon dioksida di atmosfer. Gejala-gejala yang muncul akibat terganggunya proses fotosintesis adalah: yang pertama, pertumbuhan yang tidak normal. Yang kedua, perubahan warna baik pada daun, batang, akar, buah, dan bunga. Yang ketiga, matinya jaringan, bagian-bagian tanaman menjadi mengering. Dan yang terakhir, layunya bagian dari tubuh tanaman. Respirasi adalah penggunaan karbohidrat dan produk fotosintesis untuk membangun dan memelihara seluruh jaringan tumbuhan dan memproduksi energi untuk digunakan dalam metabolisme dan penyerapan hara. Energi dibutuhkan untuk menjalankan mesin-mesin dalam sel. Energi yang digabungkan ke dalam ikatan kimia pada gula yang terbentuk dalam fotosintesis tentu saja tidak dapat dikendalikan oleh sel bila berasal dari pembakaran bersuhu tinggi, tetapi tersedia pula pada suhu rendah dan tetap dalam reaksi yang terkendali secara baik. Dengan terganggunya proses fotosintesis akan mempengaruhi ketersediaan substrat. Kedua, suhu. Nilai Q10 untuk respirasi antara suhu 50 Celcius sampai 250 Celcius adalah antara 2,0 sampai 2,5. Berarti untuk kisaran suhu tersebut, laju respirasi akan meningkat lebih dari 2 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu sebesar 100 Celcius. Jika suhu ditingkatkan sampai sekitar 300 Celcius, laju respirasi tetap meningkat tetapi dengan nilai Q10 yang lebih rendah. Penurunan nilai Q10 ini diduga disebabkan karena penetrasi oksigen melalui kutikulu atau epidermis tidak mencukupi kebutuhan. Pada suhu yang lebih tinggi lagi, sekitar 400 Celcius, laju respirasi akan mulai menurun. Hal ini disebabkan karena sebagai enzim-enzim yang berperan akan mulai mengalami denaturasi. Yang ketiga, tipe dan umur tumbuhan. Karena perbedaan morfologi antara berbagai jenis tumbuhan, maka terjadi pula perbedaan laju respirasi antara tumbuhan tersebut. Yang berikutnya, translokasi. Translokasi didefinisikan sebagai gerakan zat-zat organik dan anorganik yang terlarut dari suatu bagian tanaman ke bagian lainnya. Pengangkutan air dan zat-zat terlarut keluar masuk sel atau tanaman bersel. Dalam tumbuhan tinggi, pengangkutan zat-zat terlarut kebanyakan terlaksana dalam sistem jaringan yang jelas. Gerakan ini kebanyakan merupakan satu arus dengan dua arah, di mana air dan isinya yang terlarut naik ke atas dari akar melalui pembuluh xilem dan hasil fotosintesisnya diangkut dari daun ke organ lain seperti akar, batang, dan organ reproduktif melalui pembuluh floem agar dapat dimanfaatkan oleh organ atau jaringan tersebut untuk pertumbuhan atau timbunan sebagai cadangan makanan. Kesimpulan, proses fotosintesis merupakan salah satu fungsi fisiologis yang dijalankan oleh tumbuhan yang sangat berperan penting dalam kehidupan, tidak hanya bagi tumbuhan itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup. Gangguan fotosintesis dapat berupa kejadian kebakaran. Adanya gangguan terhadap proses fotosintesis akan berdampak pada terganggunya peran fotosintesis. Hasil fotosintesis juga berpengaruh terhadap berlangsungnya proses reproduksi baik secara generatif dalam kurung pembungaan, pembuahan, maupun vegetatif dalam kurung pembentukan tunas,
sehingga terganggunya proses fotosintesis akan berdampak pada terganggunya proses regenerasi tumbuhan tersebut. Selain terhadap tumbuhan itu sendiri, proses fotosintesis juga memberikan pengaruh terhadap lingkungan berkaitan dengan oksigen yang dihasilkan dan penyerapan karbon dioksida. Sekian penjelasan dari kami tentang ekofisiologi pohon. Terima kasih.